wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, pertama-tama nama saya Azam Febriani dengan NPM 311904 dan juga partner saya siapa aja nama panjangnya aja? Parah. Nggak canda. Megazin selama ada. Pak Taufik nanya tuh, Pak Taufik nanya tuh, link itu yang mana? Pak Taufik nanya di grup. Nanya apa? Nanya link. Oke, ya silakan dilanjut. Oh iya. Tapi belum muncul Bang Salman itunya PPT-nya di sini. Ini udah. Coba saya ulang. Silakan. Ya, pemateri 15 menit, mari untuk menjelaskan. Udah? Kelihatan? Okay. Saya dan Zen akan menjelaskan tentang potensi manusia yang terdapat dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 30, Asy-Syams ayat 7-8, dan juga An-Nahl ayat 78, At-Tin ayat 4, dan juga Al-Baqarah ayat 31 sampai dengan 38. Dan untuk materi pertama, saya sendiri yang akan menyampaikannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqim wajhaka lilladzina hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah yang disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perbuatan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, di surat Ar-Rum ini, Allah menjelaskan tentang fitrah, potensi fitriyah, yaitu potensi di mana kita sebagai hamba Allah, walaupun nanti orang tua kita sendiri yang akan membawa kita menjadi Kristen atau agama-agama lainnya. Tapi tetap fitrah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tetap melekat. Nah, ini munasabah ayat pada ayat 29 surat Ar-Rum, Allah menjelaskan tentang sikap orang-orang zalim yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Padahal mereka tidak memiliki ilmu untuk menunjukkan jalan yang mereka tempuh. Lanjut. Maaf. Kesalahan teknis. Kesalahan teknis. Bentar. Oh iya. Ini karena udah cukup berat, jadi oke, sebabun nuzul. Silakan. Dalam surat Ar-Rum ini ayat 30 tidak ditemukan asbabun nuzulnya, tapi menurut keseluruhan asbabun nuzul surat Ar-Rum ini kedudukannya dalam Al-Quran. Pertama, surat Ar-Rum merupakan surat ke-30 dalam Al-Quran, dinamai Ar-Rum yang berarti bangsa Romawi. Karena pada permulaan surat ayat ini, ayat 2-4 terdapat ramalan Al-Quran tentang kekalahan dan kemudian kemenangan bangsa Romawi. Nah, yang kedua, Ar-Rum ini terdiri dari 60 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah yang turun sesudah surat Al-Insyiqaq. Dalam surat Ar-Rum mengisyaratkan bahwa agama Islam melekat dalam kepribadian setiap insan. Ini dapat dipahami dari kata la pada ayat tersebut dalam arti tidak, maka ini berarti bahwa seseorang tidak dapat menghindari fitrah itu sendiri. Dalam konteks ayat ini berarti fitrah keagamaan akan melekat dari
diri manusia selama-lamanya walaupun tidak diakui atau diabaikan. Jadi walaupun seluruh manusia di alam ini berbeda-beda agamanya, tetapi fitrah dia menghembuskan nafas terakhir. Seperti kisahnya Fir'aun yang di akhir hayatnya dia tetap mengakui bahwa boleh dilanjut misalnya? Ya bentar. Ini karena ada yang berisik juga, jadi urusin. Oh iya. Oke, sip. Yang kedua surat Asy-Syams ayat 7 sampai dengan 8. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Artinya, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia Allah mengilhamkan kepada jalan kejahatan dan ketakwaan. Lanjut. Asbabun Nuzul. Pada surat Asy-Syams dijelaskan pada tafsir Pase bahwa tafsir Pase itu tafsir dari Aceh. Dalam ayat 7-8 Allah bersumpah dengan segala ciptaannya, yaitu matahari, bulan, siang dan malam, langit dan bumi, dan Allah bersumpah dengan jiwa manusia. Allah mengilhami ke dalam jiwa manusia sifat takwa yang akan mendapatkan kemenangan dan keberuntungan. Sedangkan jiwa yang memilih jalan kefasikan atau mengotori jiwanya sendiri akan mendapat kerugian dan penyesalan. Ayat-ayat surat Asy-Syams disepakati turun sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Namanya yang dikenal dengan Mushaf adalah surat Asy-Syams, ada juga yang menyebutnya surah Wasyamsi wa duhaha sesuai bunyi ayat pertamanya. Nama ini lebih baik daripada yang pertama karena ada surat lain yang juga membuat kata Asy-Syams pada awalnya yaitu surat At-Takwir. Tidak ada nama untuknya kecuali yang disebutkan di atas. Tujuan utama surat Asy-Syams adalah menuntut manusia agar melakukan aneka kebajikan dan menghindari keburukan, bahwa kebahagiaan diciptakan dengan menyucikan dan mengembangkan diri. Jadi dalam surat ini Allah itu bersumpah atas makhluk-makhluknya. Jadi manusia itu berpotensi untuk melakukan ketakwaan atau kedurhakaan. Yang ketiga surat An-Nahl ayat ke-78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Nah, surat An-Nahl ayat 78 ini kita nggak nemuin asbabun nuzulnya. Lanjut. Mungkin mau dari pemateri selanjutnya yang menyampaikan. Ya, nanti abis ini baru Zen. Oke. Ya. Munasabah ayat. Pada ayat-ayat yang lalu dijelaskan tentang maksudnya ayat lalu itu ayat sebelum ayat 78 ya. Tentang ketidakpantasan patung dan berhala untuk disembah dan larangan bagi manusia untuk menggandakan tandingan atau sekutu bagi Allah. Pada ayat-ayat berikut ini diterangkan tentang kesempurnaan nikmat dan rahmat Allah kepada manusia, baik pada diri mereka sendiri maupun pada alam semesta, agar mereka mengesahkan Allah, tidak mempersekutukannya dan beribadah hanya kepadanya. Tafsir ayat. Menurut tafsir Jalalain, wallahu akhrajakum min butuni
anfusikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Nah, jumlah atau kalimat la ta'lamuna syai'an berkedudukan menjadi hal atau kalimat keterangan. Jadi kita manusia itu dilahirkan dalam ketidaktahuan terhadap sesuatu apapun. Tapi Allah memberikan kita pendengaran yang dapat digunakan untuk mengenali suara-suara di muka bumi ini. Terus Allah juga ngasih penglihatan dan juga hati. Nah, kita sebagai manusia udah dikasih potensi fisik, tinggal kita yang mengembangkannya. Gitu. Selanjutnya akan dibahas oleh saudari Zen. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Silakan untuk saudari Zen untuk melanjutkan papasan materi. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Asbab nuzul surah At-Tin adalah bagaimana yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Al-Aufi yang asalnya dari Ibnu Abbas, bahwa suatu waktu beberapa sahabat Nabi SAW bertanya mengenai perihal bagaimana amalan seseorang saat sudah pikun. Tafsir ayatnya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk dan sifat yang sebaik-baiknya. Lanjut, surat Al-Baqarah ayat 31-38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala la'ambi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Tafsirnya, dan diajarkannya kepada Adam nama-nama, maksudnya nama-nama benda kesemuanya, dengan jalan memasukkan ke dalam kalbunya pengetahuan tentang benda-benda itu, kemudian dikemukakannya mereka, maksudnya benda-benda tadi yang ternyata bukan saja benda-benda mati, tetapi makhluk-makhluk kepada para malaikat. Allah berfirman kepada mereka, beritahukanlah kepadaku, sebutkanlah nama-nama mereka, yakni nama benda-benda itu, jika kamu memang benar-benar bahwa tidak ada yang lebih tahu daripada kamu di antara makhluk-makhluk yang diciptakan, bahwa kamulah yang lebih berhak untuk menjadi khalifah sebagai jawab syarat ditunjukkan oleh kalimat sebelumnya. Apakah penyampaian materi sudah cukup? Atau ini mau lanjut sampai ayat 38 atau gimana? Di sini? Kalau dilanjut sampai 38 panjang banget sih. Iya sih. Langsung diskusi aja kali ya. Iya, boleh. Karena waktunya udah cukup malam. Kasihan yang baik.
tadi teman-teman sudah dari pemateri sudah menyampaikan materi dari beberapa ayat tafsir yang sudah disampaikan. Barangkali ada teman-teman yang ingin menanyakan atau menanggapi, memiliki sanggahan dan lain sebagainya, silakan di-unmute kemudian disampaikan. Seperti itu. Silakan, Saudara Agung. Mungkin Chandra tuh, saya yang enggak. sampaikan. Saya enggak. Dong mau nanya. Oke, Saudara Chandra, silakan. Dimohon pemateri disimak. Aku cari-cari. Ada 2 pertanyaan sih nggak apa-apa ya. Silakan. Yang pertama, hikmah apa sih yang bisa kita ambil dari ayat Al-Quran yang bahwa Allah itu bersumpah terhadap sesuatu gitu. Terus yang kedua, tadi dijelaskan dalam surat At-Tin itu bahwa Allah itu menciptakan manusia itu dalam sebaik-baiknya. Nah, dijelaskan juga, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk dan sifat sebaik. Namun ketika manusia yang terlahir ke dunia, seperti ada yang cacat gitu, ada yang cacat lah bisa dibilang gitu kan, ada juga yang ya, terima kasih. Maaf, tadi yang pertanyaan kedua belum tadi putus. Yang kedua itu kan manusia itu diciptakan sebaik-baiknya gitu. Nah, ketika manusia itu ada yang terlahir gitu, mungkin memiliki kecacatan fisik gitu atau kelainan mental gitu, mungkin ada yang disebut dengan autis atau segala macamnya gitu. Mungkin pendapatnya gimana gitu? Pahami? Siap, terima kasih. Bisa. Barangkali teman-teman yang lain ada yang mau tambah pertanyaan, kayak seperti Chandra paket komplit, mungkin ada lagi. Sangat dipersilahkan dan diperkenankan. Bang Ilyas. Bagaimana teman-teman yang lain? Mungkin ada pertanyaan? Saudari Nisa, Fitri, ada Fatimah, kemudian Rahayu, Salsabila, Nuraini. Agung sepertinya mau menanggapi, Agung. Atau barangkali ada yang menanggapi dari 2 pertanyaan Saudara Chandra sebelum pemateri memaparkan. Bagaimana, Siska? Bukan ketawa, Siska. Belum. Saya ingin bertanya. Oke, silakan bisa. Pada surat Al-Baqarah tadi kan dimaksud situ telah diberitahukan benda-benda. Yang dimaksud benda-benda itu apa ya? Makasih. Yang surat berapa itu? Surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 38. Oh iya, teman-teman. Masih. Gimana pemateri? Ada yang mau disampaikan dari 3 pertanyaan yang sudah diajukan? Barangkali. Boleh bantu jawab, Kaman? Oke. Sangat dipersilahkan. Saya Siti Rahayu 3119-012 ingin menjawab pertanyaannya Chandra yang nomor 2. Ya. Tentang sebaik-baiknya manusia, bagaimana dengan orang yang autis atau berbeda dengan yang lain. Biasanya Allah memberikan kekurangan dan kelebihan kepada seseorang, di mana seseorang itu mempunyai misalkan kekurangan dalam hal tangannya tidak ada gitu misalkan atau apa, tetapi dia mempunyai kecerdasan yang sangat luar biasa. Dan yang dibilang di sini ini sebaik-baik makhluk bisa jadi
sebaik-baik makhluk di antara makhluk lain. Misalkan dibandingkan dengan malaikat, dibandingkan dengan jin ataupun hewan, manusia sebaik-baiknya makhluk, di mana dia mempunyai hawa nafsu, dia di mana mempunyai akal. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jazakallah. Terima kasih Ayu. Jazakillah Ayu atas penyampaiannya. Mungkin ada yang mau menambahkan kembali atau mungkin dari pemateri, silakan. Saya mau mencoba menjawab pertanyaan Chandra yang pertama tentang mengapa Allah menyebutkan makhluknya dalam Al-Quran gitu ya. Bersumpah atas nama makhluknya ya. Berdasarkan saya lagi searching di Google juga dari konsultasi syariah, insya Allah jawabannya benar. Kita memang dilarang sama Allah untuk bersumpah dengan makhluk lainnya. Tapi Allah Ta'ala ini, dia yang memiliki, mencipta, mengatur, dan menguasai seutuhnya jagat raya ini dengan sangat sempurna. Maka Allah berhak melakukan apa saja yang Allah inginkan pada makhluknya. Semua perbuatan Allah didasari dua sifatnya yang mulia, Al-Alim dan Al-Hakim. Sehingga semua perbuatan Allah sangat sempurna dan profesional, tak ada sedikit pun kezaliman dan kecacatan. Tentang hikmah sumpah Allah kepada makhluknya telah dijelaskan oleh para ulama, diantaranya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Majmu' Fatwa beliau. Pertama, sumpah adalah termasuk gaya orang bahasa Arab yang bertujuan memberikan penekanan kepada pendengar, dan dalam Al-Quran diturunkan berdasarkan bahasa Arab. Kedua, sumpah menambah keyakinan orang-orang beriman. Meski tanpa sumpah pun mereka sudah meyakini, namun tak ada salahnya menambahkan penekanan dalam rangka semakin menambah keyakinan. Yang ketiga, Allah bersumpah dengan makhluknya yang hebat dan dahsyat, menunjukkan sempurnanya kemuliaan dan kekuatan Allah. Keempat, untuk menunjukkan kemuliaan makhluk yang dijadikan sumpah, karena Allah tidaklah bersumpah kecuali dengan makhluk-makhluknya yang istimewa. Seperti wal asr, wad duha, wasyams, itu kan makhluk-makhluk Allah yang termasuk istimewa gitu. Mungkin kalau salah boleh dibenarkan atau ada yang mau menambahkan? Baik, saya juga mau menanggapi sedikit seputar mengapa Allah menggunakan kata makhluk dalam sumpahnya. Ya, salah satunya kalau yang tadi yang dicontohkan itu salah satunya kayak planet-planet ya, disebutkan matahari. Ya, oke, mungkin kalau analisis saya mungkin ya, itu bukti keseriusan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala perkara yang disampaikan. Jadi firman Allah, jadi benar-benar itu bukti keseriusan Allah. Ya, terkadang Allah juga bersumpah atas nama waktu kan, maksudnya wal fajar, wal lail. Nah, itu membuktikan bahwa Allah bakal pasti atau bakal serius. Ya, entah di situ menceritakan ayat itu menceritakan tentang balasan kah, atau menceritakan tentang balasan bagi yang balasan bagi orang yang melakukan kebaikan atau balasan bagi orang yang melakukan keburukan, ya. Nah, itu bukti keseriusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi buktinya dengan sumpahnya kepada matahari itu benar-benar lebih meyakinkan gitu, lebih benar-benar serius gitu. Berbeda ketika kita bersumpah antara makhluk dengan penciptanya. Yang pertama. Kemudian untuk masalah tadi, kenapa diciptakan ketika sempurna, tapi masih ada yang disabilitas dan lain sebagainya. Ya, ketika kita membandingkannya dengan makhluk, tentu manusia memang makhluk yang paling sempurna. Namun hakikatnya, kalau dibandingkan jin, hewan dan lain sebagainya, manusia paling sempurna. Itu yang pertama dipahami. Kemudian yang kedua, perlu dipahami bahwasanya yang tadi disampaikan, ya Saudara Chandra juga sering menyampaikan bahwasanya yang kita ketahui, yang kita sadari belum tentu itu baik kepada kita. Ya, namun di sisi lain Allah yang Maha tahu atas apa-apa yang Allah berikan. Ya, bisa kita lihat kok di film Hafiz di Hafiz Indonesia dan lain sebagainya ada yang dikatakan lumpuh otak, bahkan bisa menghafal Al-Quran sampai 30 juz. Ya, seperti itu. Itu menandakan yang tadi disampaikan Siti Rahayu bahwasanya setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Setiap manusia pasti memiliki kelebihan. Bahkan kita yang sempurna dibandingkan nama yang tadi
jauh gitu. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada yang menambahkan kembali. Terima kasih Ron atas jawabannya. Aku mau jawab pertanyaannya Ica tadi. Oke, silakan. Yang dimaksud dengan nama-nama benda itu yang kesemuanya. Maksudnya itu Nabi Adam itu mengetahui semua benda hidup maupun mati. Bahkan bukan cuma benda mati, bukan cuma benda mati aja gitu. Tetapi kayak makhluk hidup yang berakal pun Nabi Adam mengetahuinya. Kayak benda meja, kayak pohon gitu. Bulan. Kayak gitu. Pokoknya kayak hewan-hewan gitu. Pokoknya semua kayak benda mati maupun hidup Nabi Adam mengetahuinya. Mungkin ada yang mau menambahkan? Barangkali ada yang mau ditambahkan dari teman-teman yang lain yang masih menyimak di dalam diskusi kita malam ini. Mpok, mungkin mau ditambahkan, Mpok? Abdulman lagi sibuk soalnya. Oke, sukses. Sukses, Pok. Tapi barangkali kalau memang sekiranya tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan sudah jelas dijawab, maka bisa dari pemateri dicukupkan. Kemudian kita lanjutkan ke penyampaian dari dosen kita sebagai pelurus dari pemahaman kita yang mungkin bisa jadi kurang tepat seperti itu. Karena tentu perlu adanya bimbingan ya untuk memahami perihal ini. Makasih. Silakan pemateri, jika sudah tidak ada pertanyaan, boleh ditutup. Biar tidak berlarut juga. Gimana, Azeng? Zen? Iya. Tes. Oke. Bang Idas, ada yang mau disampaikan dulu sebelum? Dari kita sudah cukup mungkin. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Ya, atau maaf kalau ada kekurangan. Ya. Penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Makasih pemateri atas penyampaiannya. Silakan untuk waktu dan tempatnya kepada Ustadz Taufik Hidayat sangat diperkenankan untuk memberikan penyampaiannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi saya masuk telat. Saya kira masih kuliah hadis itu, link hadis yang masuk tadi. Iya. Ternyata sama aja, nggak apa-apa, orangnya gede juga kok. Ya, kajian kita malam ini tentang potensi manusia. Ya. Judulnya potensi manusia ya. Ya. Suratnya tadi yang dibahas adalah surat Ar-Rum, yang pertama Ar-Rum ayat 30 ya. Bunyi ayatnya tadi fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Ini ada kata fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Atau ada kata fitrah di situ. Selama ini kita tahu kata fitrah itu artinya suci. Jadi fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Pada dasarnya kalau ditnya dari segi bahasa, arti fatara artinya menciptakan atau bentuk kejadian awal. Pertama kali diciptakan, jadikan, itu fatara. Fatara yafturu, pertama Allah menciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya, artinya sesuai dengan bentuk penciptaan awalnya. Bentuk penciptaan awalnya seperti apa? Manusia itu dilahirkan dalam keadaan bersih, suci, nggak tahu apa-apa, blank, ibarat kertas putih masih kosong. Nah, itu fitrah manusia itu. Asal kejadian manusia. Jadi fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fataran nasa 'alaiha, Allah menciptakan manusia 'alaiha, atasnya, atas fitrah itu. Dalam keadaan
kosong, masih blank, masih nggak ngerti apa-apa, belum tahu apa-apa, masih bersih dari dosa. Nah itu fitrah manusia. Selama ini kan kita artikan fitrah itu zakat fitrah, zakat suci, idul fitri, idul fitrah. Maka idul fitri dikatakan juga idul fitrah. Idul fitri kita sering artikan kembali kepada kesucian kita, pada fitrah kita. Memang ada dua makna untuk idul fitri sendiri. Ada yang memaknai idul fitrah, ini kembali kepada kesucian kita, bentuk awal kita kan dalam keadaan suci. Ada yang menafsirkan juga memaknai idul fitri yaitu idul iftar. Apa iftar? Kembali berbuka puasa. Kan ada istilah kegiatan Ramadan iftar jama'i gitu ya. Iftar jama'i, buka puasa bersama. Jadi idul fitri ya idul iftar, kembali berbuka puasa. Kembali makan dan minum. Sudah habis puasa Ramadan selesai, kembali berbuka puasa. Makanya kalau kita mau berangkat sholat idul fitri kan disunahkan sarapan dulu ya. Sarapan dulu nggak? Minimal minum lah. Minum dulu air segelas, minum ngopi, ngeteh. Supaya apa? Sebagai tanda bahwa puasa udah habis, Ramadan telah lewat. Sudah datang waktunya berbuka. Nah itu idul fitrah atau idul iftar. Ya, kalau dimaknai idul fitri kembali kepada fitrah, kesucian kita, ya memang orang yang melaksanakan ibadah puasa itu pantas mengucapkan minal aidin wal faizin, kembali kepada kesuciannya, fitrahnya setelah dosa-dosanya dilebur, dihapuskan, diampuni oleh Allah dengan ritual jalankan ibadah puasa, berkat puasa, kembali kepada fitrah. Kemudian di surat yang kedua, surat apa? Asy-Syamsi ya. Surat Asy-Syamsi, Allah bersumpah demi jiwa wa nafsin wa ma sawwaha. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dari awal surat itu Allah bersumpah wasyamsi, demi matahari, wadduhaha, dan cahayanya. Syamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Terus samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha. Allah bersumpah dengan menggunakan nama-nama benda, baik benda-benda langit yang ada di langit seperti matahari, bulan, bumi. Ini bumi kita juga termasuk benda langit sebetulnya. Ya. Bumi kita kan mayang di langit kan. Ini bumi yang besar yang kita tempati ini yang besarnya sekian kilometer apa itu. Ini kalau di jagat raya di angkasa itu bagaikan setitik debu. Setitik gitu ya. Kecil sekali. Ya, jagat raya yang luasnya tidak terbatas. Nah, Allah bersumpah dengan menggunakan benda-benda itu apa tadi? Manfaatnya untuk apa? Yang namanya sumpah kan litaukid, untuk menguatkan, menegaskan. Tadi sudah dijelaskan sama Azeng tadi, Azeng kan setelah dibantu sama siapa tadi ya? Rahayu ya, bantu tadi ya? Bantu masih Rahayu ya? Ya, dibantu penjelasan sudah cukup itu. Saya tambahkan sedikit bahwa Allah benda langit ciptaannya sebagai media untuk bersumpah. Satu lagi yang sudah sering saya sebutkan dalam kajian doa disebutnya lijalbil intibah. Masih ingat ya istilah itu ya? Lijalbil intibah, untuk menarik perhatian. Untuk menarik perhatian hambanya, perhatian kita nih manusia. Ada apa sih Allah bersumpah demi matahari? Ada apa sih dengan matahari? Nah, kemudian muncullah ketertarikan. Kita ingin menyelidiki, mengetahui lebih lanjut tentang matahari. Disitulah ilmu tentang matahari. Allah bersumpah demi bumi. Nah, ada apa sih dengan bumi? Demi bulan. Ada apa sih dengan bulan? Nah, kita tertarik. Ada penyelidikan tentang bumi, penyelidikan, penelitian tentang bulan. Nah, itulah lijal bil intibah. Itulah ilmu pengetahuan tentang astronomi, bintang, demi bintang. Bahkan demi binatang juga ada. Yang banyak juga kita dapati Allah bersumpah menggunakan waktu, ya, kalimat waktu. Ya, kalimat waktu itu kalau kita mau urutkan runtunannya, kita urutkan dari mulai wal fajri. Ada di surat wal fajri ya. Wal fajri, demi waktu fajar. Sebelum subuh ya, fajar itu. Yeah. Dan was subhi, ada kan? Demi waktu subuh Allah bersumpah.
Wasubhi idza tanaffas, ya kan? Walaili idza as'as. Wasubhi idza tanaffas. Demi waktu subuh. Ya. Kemudian Wadduha. udah mulai matahari terbit, wadduha, demi waktu duha. Pagi hari. Terus naik matahari siang, wan nahari, demi siang hari. Matahari condong ke barat, udah sore, wal asri, demi waktu asar. Matahari tenggelam masuk malam, wal laili, malam, waktu malam hari. Jadi kalau kita mau telah kita kaji, ada setidaknya 7 kalimat waktu. Ada 7 ya, yang Allah jadikan sebagai qasam. Apa itu qasam? Sumpah. Ya, ada 7. Boleh dicatat kalau siap pena dan tulisan bukunya. Yang pertama wal fajri, demi waktu fajar, sebelum subuh. Yang kedua was-subhi, demi waktu subuh. Ketiga wadduha, demi waktu duha, pada pagi hari itu ya. Keempat wan nahari, demi waktu siang. Kelima wal asri, demi waktu asar, sore hari itu. Keenam wal laili, demi waktu malam atau malam hari. 6 tuh. Yang ketujuh Allah bersumpah la uqsimu biyaumil qiyamah. Allah bersumpah demi hari kiamat. Terakhir 7. 7 macam kalimat waktu yang Allah jadikan sumpah qasam dalam Al-Qur'an. Apa faidahnya? Bagian ilmu tafsir menyatakan bahwa itu tadi tujuannya ya, taukid, takkid, untuk menarik perhatian hambanya agar bisa dalam memperhatikan akan pentingnya waktu, betapa sangat berharganya waktu. Kadang kita suka menyanyiakan waktu, membuang-buang waktu, sayang sekali. Waktu itu berjalan sangat cepat, gak terasa. Yang kemarin anak-anak tahu-tahu udah pada punya anak, main sama anak-anakan. Cepat banget. Bah, itu kemarin masih bocah, sekarang udah punya bocah. Gitu. Cepat banget waktu. Al-waktu kasaif. Kalau orang Arab bilang gitu. Al-waktu kasaif. In lam taqtu qata'aka. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau kamu nggak potong dia, kamu yang akan dipotong sama dia. Coba kita perhatikan 7 kalimat waktu tadi. Itu kalau mau kita munasabahkan dengan kehidupan kita, itu merupakan siklus, gambaran siklus kehidupan kita, kehidupan manusia. Coba kita lihat, wal fajri, demi waktu fajar, matahari belum terbit. Itu ibarat kita masih dalam kandungan ibu kita, masih dalam rahim, belum lahir kan, matahari belum terbit. Ya, wal fajri kita masih dalam kandungan, belum lahir. Dan was-subhi, was-subhi, demi waktu subuh. Demi waktu subuh. Nah, itu saat matahari udah akan terbit. Nah, kita proses persalinan, kita mulai lahir tuh. Lahir ke dunia ini. Ya. Was-subhi. Dan wadduha, demi pagi hari. Wadduha. Nah, itu kita di saat masih kecil, masa kanak-kanak. Masih pagi. Matahari, pagi, sinarnya belum panas. Belum begitu terang. Berat anak kecil, tenaganya masih belum kuat, masih kecil, ya masih pagi. Dan matahari naik di atas kepala kita. Wan nahari, demi siang hari. Nah ini berat manusia nih, kita nih masa pemuda nih, masa remaja. Matahari kalau tengah hari 12, tengah hari kan sedang hot-hotnya tuh, sedang panas-panasnya tuh. Bilang hot, Chandra ketawa aja. Sedang hot-hotnya. Ya Chandra nih hot nih. Ini seumuran Chandra nih. Wah, sedang hot-hotnya ini. Ya. Tuh, ini wan nahari itu. Chandra masih masuk fase nih, kalian fasenya fase wan nahari. Masih siang. Dan matahari mulai condong ke barat. Cahayanya mulai redup, masuk sore hari. Allah bersumpah wal asri, demi waktu asar, sore hari. Udah mulai tua ada manusia itu. Udah umur 40, 50 kayak saya nih. Saya udah sore nih, udah masuknya sore. Kalau Chandra, ya Salman masih siang gitu ya. Kalian masih siang rata-rata nih. Pak Naga nih. Pak Naga Lause udah sore kayak saya sama nih Lause nih. Iya, Ustaz. Pak Naga Kunadi udah ada 50 belum, Pak? 44, Ustaz. 44 ya. Saya udah hampir 50. 47 ya.
17. Udah sore termasuknya, udah kepala 4. Kepala 4. Nah, masuk malam hari. Allah bersumpah walail, demi waktu malam. Nah, ibarat manusia udah habis dia kontraknya di dunia. Udah inna lillahi. Masuk kubur, gelap kan dalam kubur ya. Tuh yang ke-6 tuh fase ke-6 walail, masuk alam kubur, gelap lagi. Tadi wal fajri gelap dalam rahim, masuk alam kubur gelap lagi malam. Dan terakhir Allah bersumpah la uqsimu biyaumil qiyamah, demi hari kiamat. Nah, terakhir itu manusia dibangkitkan kembali hari kiamat nanti setelah kehancuran dunia, datangnya hari kiamat. Tiup sangkakala yang pertama, hancur semua dunia ini, alam semesta. Ya, kita pernah nonton film 2012 gambaran kiamat itu. Tapi itu baru visualisasi aja. Ya, kejadian sebenarnya seperti apa nanti jauh lebih dahsyat dari itu. Ya, kiamatnya. Itu aja kita ngeliat film gitu serem ngeliatnya. Apalagi benar-benar kita ngalamin. Nanti ditiup sangkakala yang kedua saat kehancuran alam semesta di sekian 100 tahun semua manusia tidur. Kemudian ditiup sangkakala yang kedua, bangkitkan kembali. Wa nufiqa, di surat Yasin ada ya, malam Jumat pada Yasinan. Wa nufiqa fis suri fa izahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Dan ditiup sangkakala yang kedua, maka semua manusia bangkit dari alam kuburnya. Mereka berkata, qalu ya wailana man ba'atsana mimmar qadina. Siapa nih yang udah bangunin kami dari tempat tidur kami? Mereka tidur tuh selama penantian dari tiupan sangkakala pertama sampai yang kedua tuh mereka tidur karena alam semesta ini hancur. Dan mereka dibangkitkan di alam yang bukan alam dunia lagi. Dan buminya bukan bumi yang kita tempati sekarang. Semua datar dan serba putih. Sangat datar. Serba putih. Kalau kita taruh bola, enggak gelinding tuh bola. Saking datarnya tuh. Bukan bumi yang kita tempati sekarang. Ya. Jadi mereka semua manusia. Wa barazu lillahil wahidil qahhar. Jadi Allah katakan nanti mereka akan dikumpulkan alam padang mahsyar. Yang buminya beda dengan bumi yang kita tempati sekarang. Nah itu 7 kalimat sumpah. Ya, jadi faedahnya kalau tadi ditanyakan ya rijal bil intibah juga. Menarik perhatian. Terus tadi Allah bersumpah wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan penciptaan jiwa itu. Ada apa dengan jiwa? Nah, kaji tentang itu, kejiwaan, kaji tentang ilmu psikologi dan sebagainya. Jadi tertarik manusia untuk meneliti, menelaah lebih lanjut. Coba kita lihat lanjutan ayatnya. Wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah menciptakan jiwa kita, jiwa manusia, roh kita, jiwa manusia. Dan Allah berilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah berilham kepada tiap jiwa manusia. Apa ilhamnya? Fujuraha, jalan durhaka. Takwa atau jalan takwa. Ada 2 jalan. Mana yang mau dipilih? Terserah manusia. Silakan. Allah beri kebebasan manusia untuk memilih jalan yang mana yang mau ditempuh. Jalan durhaka atau jalan takwa. Jalan kanan atau jalan kiri. Manusia diberi kebebasan untuk memilih jalan hidupnya masing-masing. Tapi yang terpenting adalah manusia harus mempertanggungjawabkan apa yang menjadi pilihannya. Mau pilih jalan takwa? Alhamdulillah. Jalan yang penuh keridhaan Allah. Pilih jalan durhaka, resikonya tanggung sendiri. Lihat lanjutan ayatnya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, betul kan? Betul nggak? Betul Ustaz. Ya, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Bagaimana? Dengan menempuh jalan takwa. Jalan yang diridhai Allah, beriman, beramal soleh, ya, melaksanakan kebaikan, menolong sesama, bantu sesama, buat baik kepada sesama. Jalan takwa yang dipilih untuk orang yang mensucikan jiwanya. Sebaliknya, wa qad khaba man dassaha. Sungguh merugi orang yang telah mengotori jiwanya dengan menempuh jalan durhaka, jalan fujur,
golongan kiri. Ada golongan kanan, ada golongan kiri. Kalau di surat Al-Waqiah kita mau munasabahkan ilmu munasabahnya, ada wa ashabul yamin, golongan kanan ya. Wa ashabul yamin, ada kan yang hafal Al-Waqiah alhamdulillah. Ada golongan kanan yang menempuh jalan takwa yang Allah ilhamkan kepadanya. Ada juga wa ashabus shimal, golongan kiri. Ada ya? Ya. Wa ashabus shimal, siapa itu golongan kiri? Nah, itu orang yang menempuh jalan fujur, jalan durhaka. Hidupnya bergelimang dosa dan maksiat, tidak mau beriman, tidak mau beribadah, maksiat, nauzubillah min Zalik. Ya, itu pilihan hidup manusia. Ya, silakan Allah beri kebebasan manusia untuk memilih jalan hidupnya masing-masing. Tapi yang teringat, setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang menjadi pilihannya. Itu yang perlu diingat. Ya. Dan kalau kita munasabahkan dengan ayat lain, nih kita juga belajar ilmu munasabah. Ada di surat Al-Balad tuh, ayat berapa? Hafal nggak Al-Balad? Ayat 8 kalau salah. Alam naj'al lahu 'ainain. Gitu ya. Tuh, Chandra hafal. Wa lisanau wa syafatain wa hadainahun najdain. Oh, ayatnya. Ya, alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami telah menjadikan buat kamu, buat manusia itu ainain, dua mata untuk melihat, menilai jalan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar, mana yang enggak. Tuh kasih dua mata untuk melihat, menilai. Walisana wasyafatain, dan juga diberikan lidah dan dua bibir tuh untuk mengucapkan kata-kata yang benar, mengatakan yang hak, ini yang benar dan ini yang salah. Wahadainahun najdain, dan kami beri petunjuk dua jalan tuh, dua jalan yang tadi sama tuh. Dua jalan yaitu jalan takwa dan jalan durhaka. Pilih yang mana? Silakan. Mau pilih jalan takwa, alhamdulillah. Ya, memperoleh pahala dari Allah, ridha Allah, dan insya Allah Allah janjikan masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lihat janji Allah di surat banyak di Al-Qur'an. Contohnya di surat Al-Kahfi. Ini malam Jumat baca Al-Kahfi biasanya nih, ya. Yang hafal nggak ayatnya terakhir tuh? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Itu ya. Khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka balasannya adalah surga Firdaus. Tuh, Allah janjikan tuh. Surga Firdaus nuzula sebagai tempat tinggal mereka. La yabghun khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka kekal di dalamnya dan nggak mau pindah. Udah betah ya. Udah betah ya. Jadi ada dua jalan, itu potensi manusia yang tadi di surat Asy-Syams. Dan surat ayat berikutnya di surat apa tuh? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. An-Nahl ya, An-Nahl ayat 78 ya. An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Wallahu akhrajakum. Allah telah mengeluarkan kamu kalian membutuni ummahatikum, dari rahim ibu kalian, ya, dari perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a, kalian nggak tahu apa-apa. Itu yang tadi fitrah manusia, bahwa manusia diciptakan dalam keadaan tidak tahu apa-apa. La ta'lamuna syai'a, nggak tahu apa-apa, blank, ibarat kertas kosong. Tapi Allah kasih bekal buat kita, buat manusia nih. Kasih bekal, apa bekalnya? Perangkatnya panca indera. Allah kasih bekal kita panca indera. Oh. Apa kata Allah? Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah jadikan buat kamu tuh ada as-sam'a, pendengaran, kuping, telinga, bisa mendengar segala sesuatu supaya kita bisa tahu, belajar dari mendengar. Wal absara, dan mata,
kasih kita mata supaya kita bisa melihat, baca, mengetahui apa yang ingin kita ketahui. Wal afidah, dan kasih hati nurani kita juga untuk bisa menilai, ya, rasakan estetika. La'allakum tashkurun, agar kita semua ini bersyukur, dikasih nikmat oleh Allah, diberikan panca indera. Ya. Coba kita perhatikan. Yang disebut pertama panca inderanya apa di sini? Wa ja'ala lakumus sam'a. Telinga ya. Telinga, kuping ya. Jadi memang secara fitrah manusia, panca indera manusia yang pertama berfungsi saat dia dilahirkan itu adalah telinga. Adalah kuping. Makanya disunahkan bayi yang baru lahir itu disunahkan diazankan di kupingnya tuh sebelah kanan, komatkan sebelah kiri. Ya, bagusnya sih yang azanin ayah kandungnya. Ya, tapi kira-kira azan di kuping bayi jangan kayak di masjid azannya. Entah bapaknya muazin, bapaknya marbot masjid, biasa azan pakai toa sekencang-kencangnya. Anaknya baru lahir diazanin sekencang-kencangnya, pingsan tuh anak. Yuk. Langsung kenger tuh anak. Jadi memang panca indera yang pertama itu ada as-sam'a, pendengaran dulu, baru absor, penglihatan. Tuh. Bayi kan matanya walaupun melek ngelihat tapi belum fokus matanya bayi kan. Ya, tapi pendengaran sudah mulai bisa dia mendengar, merespon apa yang dia dengar. Sama halnya seperti belajar bahasa. Anda kalau belajar bahasa Arab, nah ini kalau anak-anak PBA itu tahu ada 4 keterampilan berbahasa, 4 kemahiran berbahasa. Nah itu mulai dari maharatul istima', kemahiran mendengar, menyimak, mendengarkan, menyimak. Dimulai dari itu pertama tuh, umul maharat, induknya ke maharat lughawiyah, itu adalah maharatul istima'. Yang kedua baru maharatul kalam, mendengar baru mengucapkan. Kita bisa bicarakan gitu, dengerin dulu orang ngomong dan kita tiru, kita ucapkan. Itu belajar bahasa Arab juga begitu. Yang ketiga maharatul qiraah, kemahiran membaca. Membaca itu ketiga. Ya, setelah mendengar, menyimak ucapan orang, kemudian meniru, mengucapkan apa yang dia dengar, baru belajar baca. Ketiga. Terakhir yang keempat baru maharatul kitabah, kemahiran menulis. Menulis. Terakhir itu menulis. Urutannya pertama adalah menyimak dulu. Kita harus banyak-banyak menyimak, mendengar. Nah, itu ya. Jadi potensi manusia oleh Allah kita diberi panca indera sebagai bekal untuk kita bisa mengetahui sesuatu, ya, mengamalkan sesuatu apa yang kita ketahui dari panca indera itu sebagai alatnya. Dan surat At-Tin berikutnya, At-Tin ini potensi manusia. Allah ciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya. Paling cakep loh manusia ini dibanding makhluk lain. Yang paling sempurna Allah yang katakan. Masa kita nggak percaya? Kalau tadi kata Chandra, kok gimana kalau ada yang cacat? Ada yang itu, apakah Allah salah bikin itu? Apakah itu makhluk salah wujud? Nggak boleh kita bilang begitu. Yang jelas Allah tidak pernah menciptakan sesuatu itu sia-sia. Gitu kan? Ya. Tadi ada yang menjawab, siapa tadi? Fitri ya, bahwa kalau ada orang yang punya kekurangan, pasti Allah kasih kelebihan di bidang yang lain. Katakanlah dia cacat di matanya, ya buta, Allah kasih kelebihan di telinganya, tajam pendengarannya. Biasanya begitu. Orang buta, dengarannya tajam, ya, dia melihat dengan telinganya, tajam. Jadi, kalau tak ada ciptaan Allah yang menurut umumnya itu agak sedikit berbeda, bukan berarti Allah tidak pandai menciptakan makhluknya, bukan berarti makhluk salah wujud, bukan. Ya, itu Allah menunjukkan bahwa tiap sesuatu itu pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Kulli syai'in maziyah. Kalau ada orang punya cacat, apa tadi istilah Salman, disabilitas ya mana? Disabilitas. Pasti dia punya kelebihan. Ya, kayak yang tadi dicontohkan yang lumpuh otaknya, tapi dia hafal Al-Quran. 30 juz itu Al-Quran udah depan dia udah kayak dibaca aja, padahal dihafal. Anak cacat itu ya, cacat ya, pakai kursi roda ya.
Pernah di TV itu ditayangkan sama Yusuf Mansur ya. Allah, sampai letak ayatnya, surahnya, ayat keberapa, halaman berapa, lembar keberapa dia tahu. Ya, Insya Allah. Ya itulah maksudnya Allah. Yang jelas memang kita sebagai manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Benar-benar Allah ciptakan kita ini dalam bentuk yang paling bagus, paling sempurna. Coba aja lihat nih, lihat mata kita ke depan, lihat bukan ke samping, ya kan? Hidung kita nih, lihat hidung. Hidung kita lubangnya ke bawah, ke bawah kan? Lubangnya di bawah, ke bawah lubangnya hidung kita kan ya. Coba kalau Allah ciptakan lubang hidung kita ke atas, aduh repot banget kalau lagi musim hujan itu. Ya kan? Ini lubang hidung kita kan ke bawah arahnya ya. Coba kalau lubangnya ke atas gitu, kayak corong ke atas gitu. Lubangnya ke atas. Aduh, kalau musim hujan repot kita nutupin hidung kita, jangan sampai masuk tuh air hujan. Sebangkis ya, sangat bagus ya. Kuping kita simetris kiri kanan. Kalau kupingnya di jidat. Alhamdulillah kupingnya di pipi. Ya. Bulu mata kita juga segini. Bulu segini aja. Bulu mata, alis emang dari dulu emang segini aja, nggak panjang-panjang. Beda dengan rambut kita, ya kan ya? Rambut kita sama alis dan bulu mata kan sama-sama itu bentuknya, sama-sama rambut, bulu ya. Tapi kok rambut yang di kepala bisa panjang sampai sepunggung, sepinggang. Nah, rambut yang di alis mata sama yang rambut yang di mata ini kok nggak bisa panjang gitu. Nah, itu namanya udah Allah takar segitu. Allah tentukan segitu, indahnya di situ. Padahal sama-sama rambut, sama-sama bulu. Kok yang ini bisa panjang, yang di kepala, yang di alis cuma segitu. Bulu mata cuma segitu aja. Coba deh kalau bulu mata kita bisa panjang, gondrong kayak rambut kepala kita, gimana jadinya itu? Repot kita mau ngelihat, kita sibak-sibak dulu. Kalau mau ngelihat kita silak dulu, kita sibak dulu. Repot. Ya. Bulu matanya panjang, gondrong kayak rambut di kepala. Oh, Chandra gigi bagus. Dia berani nunjuk gigi dulu dari tadi dia. Bagus. Gigi kita kan tulang. Tulang itu kan? Tulang bukan? Tulang kan ya? Kuku kita, kuku jari kita, kuku kan tulang juga itu. Buat dari tulang kan? Tulang juga. Nah kalau kuku kan bisa panjang. Sampai berapa senti, bahkan bisa semeter panjangnya kuku. Kalau gigi kita kok nggak panjang-panjang segitu aja, nggak bisa tumbuh panjang gitu kayak kuku. Padahal sama-sama tulang. Nah itulah takdir Allah, ada qadarnya. Allah menciptakan segala sesuatu itu ada qadarnya, ada ketentuannya, ada batasnya. Coba kalau gigi kita bisa panjang kayak kuku, aduh gimana Chandra tuh giginya panjang kayak kuku. Waduh, pada tonggos semua orang. Tahu tonggos? Hampir. Iya, wokir. Panjang-panjang itu kayak kuku bisa panjang ya. Itulah manusia diciptakan dalam bentuk yang sangat sempurna, sangat sempurna. Terakhir surat Al-Baqarah ya. Terakhir surat Al-Baqarah ya tadi ayat 30 atau 31. Allah berfirman wa 'allama Adamal asma'a kullaha, itu ya. Tsumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i Sadiq. Nah gitu ya. Wa'allama Adam al-asma'a. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam asma, nama-nama. Ya, nama-nama ya. Ini jadi dalil kita kalau belajar bahasa Arab mulai dari mufradatnya mempelajari asma, isim dulu. Isim-isim dulu kan kita pelajarin. Ayatnya nggak berbunyi wa'allama Adam al-af'al, enggak. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam fi'il, enggak. Yang diajarkan isim-isim, nama-nama. Ya Allah mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam. Awalnya Allah tes para malaikat. Suruh sebutin nama-nama yang ada di surga nih. Tadi ada yang bertanya ya, nama-nama apa saja sih? Nah itu beda-beda ulama mufassir. Ya. Menurut Ibnu Abbas, itu ada yang disebutkan nama-nama hewan-hewan yang ada di surga. Nama pohon-pohonan, apa-apa punya di surga.
Riwayat lain mengatakan itu nama alat-alat seperti yang biasa pakai buat makan, ya periuk, kuali dan lain sebagainya. Jadi yang menafsirkan tuh nama-nama segala sesuatu binatang-binatang, ada burung, ya, ada juga, ada juga nama malaikat, nama-nama semua. Ini saya nanti coba kopikan ke grup. Nah, nama-nama yang Allah ajarkan kepada, ya, nama-nama yang Allah ajarkan kepada Adam. Nah, Adam. Tuh, saya kirim ke grup aja deh. Ya, saya dilihat menurut tafsir Ibnu Abbas. Ya, jadi Allah ajarkan nama-nama. Nah, itu potensi dasar pengetahuan awal bahwa ternyata manusia lebih diberi pengetahuan dibanding malaikat. Kan awalnya Allah tanya malaikat, Allah tes. Ya. Allah tes. Allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Allah ajarkan kepada Nabi Adam nama-nama semua yang ada di surga itu. Kemudian Allah kemukakan Nabi Adam itu, Allah tampilkan lah gitu ke hadapan para malaikat, ya. Dan Allah tanya para malaikat, wa qala ambiuni, wahai para malaikat, ambiuni, coba kasih tahu aku asma'i haula'i, nama-nama semua ini yang ada di surga nih. In kuntum shadiqin, kalau kalian benar-benar orang yang benar. Tuh. Apa jawab malaikat? Apa jawabnya? Qalu la ilma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kata malaikat, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Kami tidak punya pengetahuan, enggak punya ilmu apapun, enggak tahu nih kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Malaikat juga enggak diberi pengetahuan itu oleh Allah. Ya, malaikat yang tugasnya sujud ya sujud aja, yang tasbih ya tasbih aja. Makanya iman malaikat tuh la yazid wa la yankus, enggak nambah, enggak kurang, ya stagnan. Tentang tingkatan iman udah pernah saya sampaikan ya. Ada 4 tingkatan iman tuh, ada yang enggak nambah, enggak kurang, imannya malaikat, la yazid wa la yankus. Udah saya sampaikan ya, tadi itu ya. Udah pernah ya. Jadi malaikat enggak tahu. Nah, baru Adam Allah suruh kasih tahu ke malaikat. Qala ya Adam ambihum. Oh, ya Adam ambihum, kasih tahu mereka. Kasih tahu mereka. Di asma ya haula, nama-nama semua yang ada di surga. Oh, dikasih tahu oleh Adam. Barulah setelah itu Allah perintahkan malaikat sujud pada Nabi Adam. Sujud sebagai penghormatan karena Nabi Adam diberi kelebihan berupa ilmu pengetahuan. Potensi ilmu ya. Potensi ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Adam, kepada manusia. Allah suruh malaikat sujud. Sujud malaikat. Sujudnya sebagai penghormatan, bukan ibadah. Bukan menyembah. Kecuali siapa yang nggak mau sujud? Iblis. La'natullah. Kenapa iblis nggak mau sujud? Aba wastakbar. Aba wastakbaro. Dia nggak mau. Aba itu artinya nggak mau, nolak. Wastakbaro, sombong. Kenapa dia sombong? Ana khairum minha. Betul. Dia bilang ana khairum minhu. Aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min narin. Kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dan kau ciptakan Adam dari tanah. Api lebih mulia dari tanah. Ngapain sujud kepada orang yang lebih rendah dari aku? Sombong. Takab. Angkuh. Dosanya iblis. Itu dosa sombong. Ya. Iblis merasa lebih senior. Lebih dulu diciptakan daripada Adam. Lebih senior. Masa senior sujud sama junior? Gengsi dong. Ya, sombong karena dia merasa asal mula penciptanya lebih baik. Bahan penciptanya lebih baik daripada Adam. Ya. Iblis dari api, kalau Adam dari tanah liat, tanah lempung. Ya. Tanah lempung kotor. Tanah lempung, tanah liat. Makanya dosa yang pertama diperbuat makhluk kepada Khaliknya itu adalah dosa sombong, takabur. Dalam kitab saya pernah baca bahwa itu disebutkan awalu zambin al-kibr awit takabur atau al-kibr gitu ya. Itu awalu zambin usiyallahu bihi. Saya ulangi, kalau mau dicatat silakan.
awwalu zambin usiyallahu bihi. Ain sin ya usiya. Untuk ilmadi mabni majhul. Dosa yang pertama yang diperbuat makhluk kepada Khaliknya itu adalah dosa sombong. Dosa takabur. Yaitu dosanya iblis la'natullah. Makanya iblis diusir dari surga karena kesombongannya. Diusir dari surga oleh Allah karena sombong. Nah ini manusia belum masuk surga aja udah pada sombong. Alah. Iblis diusir dari surga karena sombong. Lah manusia belum masuk surga aja udah sombong banget. Lihat tuh. Ya lihat coba. Arogansi militer, arogansi pejabat, arogansi pemerintah. Arogan nggak? Sombong nggak? Sombong banget sama rakyat. Mena-mena sama rakyat itu. Masya Allah. Apalagi sama ulama, kiai, habaib. Diskriminasi, diintimidasi, kriminalisasi. Gak seneng tuh lihat Habib Rizik pulang disambut begitu banyak jutaan manusia. Ada orang yang dengki tuh. Banyak yang dengki tuh. Ya. Orang yang dengki, sirik sini langsung besoknya ngelaporin Habib Rizik ke polisi. Masya Allah. Itu orang dengkinya melebihi iblis kali itu. Ya. Masih saudara kali Ustaz. Iya. Walihi wasahbihi kali itu masih. Segitu dengkinya. Pengen kasusnya diungkap lagi tuh. Lapor ke Polda tuh orang tuh. Ya. Kafir itu. Sebenarnya sih bukan ini, Ustaz. Sebenarnya bukan apa namanya? Bukan sirik sih, Ustaz, sebenarnya. Banyak yang kemarin tuh sampai ditutup tuh ya banyak akses yang penting yang mudorot gitu kan. Termasuk saya, Ustaz, sampai ketinggalan pesawat. Ya. Ya, ini kan momen yang tidak terjadi tiap hari, tiap bulan, tiap tahun juga belum tentu ada peristiwa seperti ini gitu kan. Ya, itu lautan masa, siapa yang menduga sebanyak itu? Siapa yang mereka datang tergerak hatinya untuk datang sendiri karena kecintaan kepada zuriyatul Rasul. Dan juga kalau pas nggak ngajar, berangkat kewajiban juga ngajar. Ya bismillah, saya lihat dari TV aja. Ya, modal kecintaan kita kepada zuriyatul Rasul, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad. Amin ya rabbal. Nah itu. Ya jadi udah selesai tadi ya pembahasannya. Jadi potensi manusia, ada potensi ruhiyah, akliyah, ada jasmaniyah, ada potensi pengetahuan. Nabi Adam kan kalau iblis tadi diusir dari surga karena kesombongannya, membantah perintah Allah karena sombong, ya, karena sombong. Nah, Nabi Adam tergoda, terbujuk kayu iblis, akhirnya makan buah khuldi yang dilarang oleh Allah. Akhirnya kan diturunkan ke bumi. Diusir juga dikeluarkan dari surga. Beda tapinya. Kalau iblis dikeluarkan dari surga karena sombong. Kalau Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena makan buah khuldi. Padahal udah Allah larang. Nah, Nabi Adam bukannya membangkang larangan Allah, bukannya membantah larangan Allah, makan buah khuldi, dia berijtihad. Kalau menurut para alim ulama, Nabi Adam itu berijtihad, rasa ingin tahu tuh, tabiat manusia tuh ya. Tabiat manusia tuh kepo. Tahu kepo. Monika ketawa dibilang kepo. Apalagi Chandra tuh. Yang ketawanya gede tuh, yang kepo itu. Kepo itu jangan dianggap sifat negatif. Ada sisi positifnya ya. Rasa ingin tahu kan gitu. Pengen tahu aja lu. Rasa ingin tahu. Itu sifat tabiat dasar manusia. Dari situlah manusia punya keinginan untuk menuntut ilmu, belajar. Rasa ingin tahu. Penasaran. Nah, Nabi Adam diperbolehkan makan, minum apa aja semua yang ada di surga. Silakan. Wa kula wasyraba haitsu syi'tuma wa la taqraba hazihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Kan Allah suruh Nabi Adam dan Hawa makan dan minumlah silakan apa saja yang ada di surga, tapi jangan deketin pohon khuldi. Ini penasaran. Yang lain semua dibolehin dimakan, boleh diminum, kok satu ini nggak boleh? Ada apa nih dengan satu ini? Itulah manusia. Sifat manusia itu penasaran, kepo, pengen tahu. Ditambah lagi godaan iblis. Rayu
Tapi Nabi Adam sebetulnya tahu itu dilarang oleh Allah, tapi dia berijtihad karena rasa ingin tahunya. Dalam agama Islam, agama kita, seorang mujtahid kalau dia berijtihad, kalau ijtihadnya benar, pahalanya 2. Pahalanya 2. Jadi kalau ijtihadnya salah, pahalanya 1. Dan Nabi Adam berijtihad dan ijtihadnya salah, masih dapat pahala nggak? Masih dapat 1. Pada saat Nabi Adam bukan semata-mata membantah perintah Allah, tapi beliau berijtihad dan ijtihadnya salah, tetap dapat pahala 1. Itu emang udah skenario dari Allah. Kemarin di kelas lain ada yang nanya, kenapa sih iblis nggak langsung diwafatkan aja, dimatiin pada saat itu juga ketika dia membantah perintah Allah? Ada yang nanya gitu ya kemarin ya. Itu emang iblis dikasih kesempatan oleh Allah untuk mengajukan satu permintaan, dan iblis minta dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat nanti. Mati-mati panjang umur. Makanya jangan suka nyanyi panjang umurnya. Panjang umur itu iblis itu yang panjang umur. Nggak mati-mati. Iblis minta kepada Allah, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berikanlah aku umur panjang sampai hari kiamat. Kata Allah, wa innaka laminal munzirin. Kau termasuk orang yang panjang umur. Termasuk yang panjang umur. Sampai hari kiamat, nggak mati-mati. Itulah ya potensi manusia. Jadi Nabi Adam diajarkan nama-nama. Tadi nama-namanya udah saya kirim ke grup tuh ya. Nah, itu nama-namanya menurut Ibnu Abbas, menurut penafsir yang lain. Ada. Oke, saya rasa udah cukup malam ini. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah semua ya kita bahas ya. Surat dari Ar-Rum, Asy-Syamsi, At-Tin, terus apa lagi tadi? Al-Baqarah ya. An-Nahl sampai Al-Baqarah. Udah semua ya? Dah. Baik, untuk minggu depan pemakalannya siapkan materi yang ketiga berarti ya. Ketiga yaitu tentang metode bertanya. Udah ya metode bertanya ya? Mana ya? Udah ya. Udah kemarin ya. Belajar melalui peniruan, Sat. Belajar melalui peniruan. Nah itu ya. Tuh, tolong disiapkan makalahnya. Makalah hari ini dikirim juga ke LM. Baik, cukup dari saya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi atau mau didiskusikan. Sekitar 5 menit. Menuju jam 9:30 malam. Makalah saya sama Zayan dimasukinnya ke yang pertemuan ketiga ya, Ustaz? Iya, makalah yang pertemuan ketiga. Malam ini ke pertemuan ketiga. Sudah saya buka itu tugas ya, kolom tugas ya. Oh iya, terima kasih. Jadi kalau yang udah hari ya, kemarin masukin ke pertemuan kedua berarti ya. Oke, cukup ya? Ya, Sat. Silakan ditutup oleh moderatornya. Salman, silakan. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Marilah kita tutup dengan membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian dan waktunya untuk diskusi malam ini. Dengan baca tutup dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ustaz, terima kasih Ustaz. Saya pamit duluan ya. Saya live duluan ya. Sampai ketemu lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya live ya. Silakan kalau masih pada mau ngobrol silakan. Ya Ustaz. Hati-hati dan kokoh ya. Di kantor. Bentar lagi nih bikin ini dulu resume sebentar. Salman, Bang Salman. Iya. Hadis tugas apa ya? Resum, ringkas. Resum. Resum di PDF ya. Jam 9 J. Ini besok 9 malam 9 siang 9 pagi. Beneran nggak tuh?
Resumenya Jangan, 2 Pak. ya. Resumnya 2. Tapi yang pertemuan kedua belum ditulis materinya sama beliau. Ya nanti kalau nanti saudara bisa diingetin. Cuman kita siapin 2 materi, yang tadi kelompok 1 sama kelompok 2 gitu. Kalau memang nggak bisa, nanti bisanya di kolom ketiga doang kita ngirimnya, bisa dijadiin satu file mungkin gitu. Kalau emang benar-benar, yang penting nanti kita coba dulu. Kalau kendalanya nanti bisa jadi ngundur waktu gitu. Bang Salman boleh minta kirimin makalahnya nggak nanti di grup? Makalah apa tuh? Hadis. Udah dikirim. Udah kok di grup. Udah. Oh, udah ya. Scroll aja. Udah, Ukti. Udah Nanti kirim. di PDF kan ya? Bebas mau tulis tangan PDF. Apa lo, Gung? Tahu-tahu lo? Di PDF. Ibnu. PDF. Baru beneran. Tipu. Fitri, apa kabar Fitri? Ya ampun. Kamu Tadi Ibnu mau nanya botol-botol. Baik. Mbak Moni, kamu masih di kantor? Yes, masih. Apaan sih, Chan? Semangat banget. Izin live ya. Izin Aku mau live pulang. ya. Tanggung tadi mau balik. Kamu ini nggak pulang? Assalamualaikum. Pulang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dah, hati-hati Mbak Moni. Terima kasih Jeje, hati-hati juga. Lo jemputnya? Ya, ditawarin. Sendiri, bawa motor sendiri. Guys, siap. Ya kali aja mogok gitu motornya. Siap siaga Bang Chandra. Ya, kan ya harus siap siaga. Masih ya. Udah, aku izin live ya. Anda mau ngajarin, ya Allah, banyak banget sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monik masih di kantor, ya Allah. Ya, subhanallah ya, sambil bekerja. Enggak kan tadi presentasi. Kalau enggak ya udah balik. Pahalanya emang besar banget. Enggak lah tuh Koko sering setiap hari. Ya kok. Iya. Chan. Yes. Kantorin, Chan. Udah balik. Gak mau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makan, semuanya makan. Wah, nggak bagi-bagi. Nah, lab ya. Mau rekaman. Yang nanya dong Panaga. Apa itu? Ya. Yang untuk apa namanya? Yang untuk Pak Firdaus itu ada resumenya juga ya? Enggak ada. Enggak. Cuma bikin itu. Bikin makalah. Oh, bikin makalah. Enggak, soalnya ada pentungan kayak gitu di ini. Iya. Udah dianulir sama dia. Oh. Sudah dianulir waktu pertemuan pertama. Berarti nggak usah ya? Iya. Oke, siap dah. Kan jadi lapar. Mau makan takut nggak enak. Habis ini keluar nyari 9. Udah Chandra makan, udah tinggal lapar. Yuk, makasih Chan. Yuk. Kapan Ibnu, tongolin dong wajahnya Ibnu. Izin live ya. Sehat. Ada babang tampan. Ada babang tampan. Apa-apa. Kita makan bareng, makan virtual. Undang Pak Suprapto. Makan virtual.
Antum bikin resume gimana? Oh, Apa tuh? bikin resume apa ngetik sendiri apa copy paste aja? Ngetik sih. Ngetik sendiri pakai bahasa sendiri gitu. Iya. Ke fokus ke materi apa yang didiskusi ditambahin? Itu aja pokoknya yang diomongin Bu Nadia aja tadi. Siap. Kalau kemarin sih aneh, pas semester 2 kemarin bikin resume yang dari diskusi copy paste. Oh iya, kemarin pakai ini ya, Google Classroom. Sama. Itu Bang Ilyas lagi di ini tapi pala doang yang ngomong. Udah kayak inian apa? Leak, udah kayak leak. Tuh kan hilang muncul. Backgroundnya kasih yang satu warna belakangnya biar nggak pecah. Ngomong tapi lagi di mute. Di unmute tuh. Nah, jangan susah. Kain aja Bang, pakai kain. Hah? Pakai kain. Belakangnya? Tapi yang satu warna, yang lebih bagus warna hijau sih. Tugas bahasa Inggris ada yang udah kelar belum? Yang kedua, bagi-bagi dong. Yang kedua yang mana? Tugas bahasa Inggris yang kedua, yang rating kedua. Belum nih. Yang kedua. Iya. Yang satu aja belum. Tapi yang kedua masih dikit sih. Sampai kapan sih? Seminggu. Hah? Seminggu. Waktunya seminggu ya. Sampai Selasa depan. Hari Selasa. Udah izin live lah ya. Udah ngantuk mata. Oke nih. Udah, Sama ini ya. Aneh juga. Mau lanjutin. Itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.